Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Istana unik itu megah dan megah, penuh kebangsawanan. Mengisi tempat dengan barang dan dekorasi saja tidak akan memberikan efek yang sama. Hanya beberapa lukisan dan potret di sini yang dapat menaungi istana-istana lain yang terbuat dari logam dewa. Karya seni ini menggambarkan puncak pencapaian dan kegembiraan. Li Qiye berjalan melewati aula, tanpa terganggu, dan menikmati melihat-lihat seolah-olah itu adalah tamannya sendiri. Sun Lengying akhirnya membawa ke kamar kerajaan dengan banyak pelayan. Hanya sebagian kayu pada furnitur di sini bisa dijual dengan harga setinggi langit. Seseorang juga bisa mencium aroma obat. Seorang ahli di bidang ini akan terkejut, baunya pasti berasal dari pil yang luar biasa. Seorang lelaki tua sedang berbaring di tempat tidur yang terbuat dari kayu dewa yang mahal. Selimut bantalan terdiri dari bulu 9 warna dari luan. Dia mengenakan jubah dengan bayangan awan keberuntungan yang mengalir, membuatnya tampak seolah-olah dia sedang berbaring di antara mereka seperti makhluk abadi. Patungnya tinggi dan kuat. Jika dia berdiri, kebanyakan orang hanya akan berada di pinggangnya. Rambut putihnya menutupi bahunya seperti benang perak. Mata besar dan mulut besar, tidak berbeda dengan singa perak. Tatapan tajam darinya mampu menghancurkan segalanya, mengubah siang menjadi malam dan sebaliknya hanya dengan sekali kedipan. Dunia gemetar karena tingkahnya. Sayangnya, dia tampak lemah dan putus asa, seperti lampu yang kehabisan minyak. Yang mulia, tamunya ada di sini. Lengying membungkuk sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang. Lengying terkenal di wilayah ini. Beberapa bahkan menemukan Raja Malam, yang menjamin kehidupan orang-orang di telapak tangan. Hanya satu gelombang saja yang bisa memanjangkan klan atau sekte yang kuat. Banyak ahli yang akan menata kepala mereka di hadapannya, tetapi hanya satu yang bisa memasak dengan hormat, Lucidity King. Lucidity, penguasa sistem 9 rahasia dan dinasti Perang Sein, seorang abadi yang tak terduga. Namun yang paling penting, dia memiliki apa yang dianggap oleh banyak orang sebagai putri terhebat di dunia. Orang bisa tahu betapa menakutkannya dia setelah melihat sikap Lengying yang nyaris tidak patuh. Lucidity telah memerintah selama 3 generasi, pemerintahan terlama dalam sejarah dinastinya. Ini mungkin juga berlaku untuk seluruh kekaisaran. Meskipun banyak penguasa lama yang masih mempertahankan pengaruh dan otoritasnya, mereka biasanya menarik diri dan tidak lagi memedulikan hal-hal duniawi. Ini tidak terjadi pada Lucidity. Dia memerintah dengan tangan besi dan mempertahankan kendali atas berbagai hal dalam sistem, tidak pernah kehilangan kendali sedikit pun. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh budidayanya yang tak terduga. Sistem 9 rahasia menjadi makmur di bawah pemerintahannya. Itu bahkan melampaui Muklan. Banyak yang terjadi keberhasilan ini berkat kepemimpinannya selama 3 generasi. Lucidity membuka matanya untuk melihat ke arah Li Qiye. Saya tidak dapat berdiri untuk menyambut Anda, tamu yang terhormat. Mohon maaf atas kurang sopan santun. Wajahnya memerah seolah-olah mengucapkan kata-kata ini membutuhkan usaha yang sangat besar, mirip dengan seorang pria di kematian yang mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tidak perlu bersikap sopan, aku hanya seorang musafir yang tersesat. Li Qiye terkekeh dan duduk dengan santai. Para pelayan menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Hanya sedikit orang di Amerika yang memenuhi syarat untuk duduk di hadapan raja mereka. Hal ini membuat Lucidity menatap Li Qiye lagi. Cahaya di matanya berkedip-kedip dan bergetar, hampir padam kapan saja. Namaku Hao Tai King, siapa namamu? Raja menutup matanya lagi, sepertinya butuh istirahat setelah banyak bicara. Hampir semua orang di Imperial pernah mendengar nama ini dan mengetahui siapa dia karena reputasinya yang tiada taraf. Bahkan seorang Ascender akan menemukan jiwa mereka pergi dalam ketakutan setelah mengetahuinya. Hanya Li Qiye yang menganggap nama ini hanya sebagai nama lain, tidak berbeda dengan nama orang asing di jalan. Li Qiye, dia dengan santai menyebutkan namanya sendiri. Itu nama yang bagus, memang nama yang bagus. Lucidity membuka matanya dan memuji, nampaknya sangat bersemangat setelah mendengar nama yang menyenangkan itu. Li Qiye tidak bereaksi terhadap kegembiraan raja. Yang mulia, Anda tidak sehat, mohon istirahat lebih banyak.
Leng Ying membungkuk dan menyarankan dengan hormat. Ya, Lucidity mengangguk sebelum berbalik ke arah Li Qiye dengan undangan, pertemuan adalah takdir, bagaimana kalau menjadi tamu di dinasti saya? Orang lain akan merasa terhormat mendengarnya, tapi Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, tidak apa-apa, lagi pula aku punya waktu luang. Bagus. Raja mengangguk dengan puas dan berkata kepada seorang pelayannya, jaga baik-baik teman mudaku, jangan membuat kesalahan apapun. Pelayan itu bersujud sebelum dengan hormat membalas ke arah Li Qiye, bangsawan muda, tolong ikuti saya. Li Qiye mengangguk dan mengikuti. Setelah dia pergi, waktu seolah berhenti di dalam ruangan. Yang mulia, Leng Ying akhirnya memecah kesunyian. Raja yang tertidur membuka matanya dan berkata dengan lemah, saya tidak punya banyak waktu lagi, sekarang saatnya menunjuk penggantinya. Leng Ying tidak menjawab. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, Leng Ying. Raja tersenyum, menemukan beberapa hal secara tidak sengaja adalah takdir, bukan begitu. Leng Ying tidak menjawab, berdiri di sana seolah-olah dia adalah bagian dari bayangan, tidak ada yang bisa dipasang. Mulailah lebih awal besok, saatnya aku kembali. Jika saya mati, saya ingin berada di pengadilan. Lucidity menyelesaikan ini sebelum memasuki tidur nyenyak. Leng Ying terus berdiri di sana, bukan sebagai bayangan dirinya melainkan bayangan Lucidity. Dialah satu-satunya yang bisa berdiri di samping raja yang sedang tidur. Leng Ying adalah satu-satunya orang yang dipercaya raja pada saat paling rentannya. Sejak ia memerintah selama 3 generasi, ia mengalami banyak kesulitan. Banyak sekali yang mengharapkan kematian. Para pembunuh bertebaran bersembunyi di sekelilingnya, jadi dia hanya mempercayai beberapa orang kepercayaannya. Satu-satunya orang di seluruh sistem yang mendapatkan kepercayaan mutlaknya adalah Leng Ying. Semua orang tahu bahwa dia bertindak sebagai bayangan dan pengawal Lucidity. Dia akan selalu berada di samping raja kemanapun dia pergi dengan kesetiaan mutlak, satu-satunya orang yang tidak pernah hidup bersama raja. Rumor mengatakan bahwa hubungan antara mereka sudah ada sejak masa muda mereka. Setia pada Lucidity adalah tujuan hidup Leng Ying. Oleh karena itu, dia juga bertindak sebagai penegak hukum. Jika ada yang tidak menaati atau menampilkan Lucidity, Leng Ying akan menerapkan disiplin hukuman tanpa menunjukkan belas kasihan. Jelas sekali, seorang raja yang sudah lama memerintah memiliki banyak musuh. Mereka menganggapnya sebagai paku yang menyebalkan dan hanya ingin menyingkirkannya. Banyak sekte telah terjadi Lucidity di masa lalu, dan itulah saatnya bagi Leng Ying untuk bersinar, melenyapkan para pengkhianat ini dengan brutal. Ini memainkan peran besar dalam popularitasnya saat ini. Banyak orang dan kekuatan besar telah jatuh ke dalam metode kejam dan berdarahnya. Secara keseluruhan, Sun Leng Ying adalah algojo dan pedang paling tajam dari Lucidity. Para pelayannya akan mengikuti perintah Lucidity tanpa mengucapkan kata pun yang tidak menyenangkan. Ini menunjukkan otoritas dan kekuasaan absolutnya. Oleh karena itu, Li Qiye menikmati perlakuan tertinggi di istana ini, pakaian mewah dan makanan lezat langsung kepadanya. Dia bisa meminta hujan dan angin sesuai keinginannya. Terus terang saja, jika Li Qiye ingin makan daging naga kukus dan kandung kemih phoenix rebus, para pelayan ini akan mutar otak mereka untuk bisa menyiapkan makanannya. Dalam 9 rahasia, perintahnya mutlak, tidak ada seorang pun yang berani melakukannya dengan setengah hati atau terlambat. Li Qiye tidak berbeda dengan putra mahkota di tempat ini, banyak yang iri dengan keistimewaannya saat ini. Para penggarap tidak terlalu mengejar kesenangan dan keuntungan, namun pada tingkat ini menjadi masalah kekuasaan dan kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Tamu terhormat Lucidity secara alami memiliki otoritas, merasa berada di bawah satu orang dan di atas orang lain. Pengaruhnya lebih dari cukup untuk menggemparkan silsilah kekaisaran. Li Qiye tidak melakukan apapun selain bermeditasi di dalam ruangan. Saat ini, buah dao kedua pohon primordial hampir matang. Ketika hal ini terjadi, sebuah pengalaman baru akan datang pada Li Qiye. Buah dao ini akan berbeda dari yang pertama. Setiap buah dao yang berhasil berbeda untuk pohon ini. Setiap buah memiliki misteri dan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu, dia akan membuka dunia dao dan zaman baru. Kemampuan yang diberikan oleh mereka juga tidak dapat dijangkau. Yang lain akan merasa mustahil memperolehnya melalui cara lain. Dia tidak pergi menemui Lucidity selama dia tinggal.
Anehnya, raja ini tidak pernah menanyakan identitasnya atau mencoba mengorek informasi. Meski begitu, dia tetap memperlakukan Li Qiye dengan sangat baik. Li Qiye tidak terlalu peduli dengan sikap raja terhadapnya seolah-olah ini adalah masalah sepele. Sementara itu, keadaan raja tidak baik-baik saja, hanya terbaring di tempat tidur. Leng Ying tetap berada di sisinya sepanjang waktu. Sikap Li Qiye juga aneh, tidak menanyakan kondisi raja sama sekali, sepertinya sama sekali tidak menyadari masalah tersebut. Karena Lucidity ingin kembali ke pengadilan, Silver Secret Legion dimobilisasi pada hari kedua. Meskipun membawa istana besar dan melakukan perjalanan dalam jumlah besar, kecepatannya luar biasa, cepat angin. Hanya 1 hari dan mereka telah melakukan perjalanan melintasi sebagian sistem. Pawai mereka yang menggelegar tentu saja menarik perhatian semua orang. Faktanya, apakah itu Lucidity sendiri atau dengan pasukan, dia akan selalu mendapat rasa penasaran. Bagaimanapun, dia adalah sosok paling kuat di Imperial saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatannya memburuk namun ia masih belum menunjukkan penggantinya. Hal ini membuat orang semakin memperhatikan setiap gerakannya. Ingat, 9 rahasia adalah salah satu dari 3 raksasa dan Lucidity memiliki kendali penuh atas hal itu. Saat dia meninggal, begitu banyak orang yang menjadi gila dalam perebutan kekuasaan. Dengan demikian, siapapun yang mewarisi tempat ini akan mengubah nasib dinasti Perang Sein, sistem 9 rahasia, dan iklim politik kekaisaran saat ini. Badai akan datang pada hari itu, badai yang cukup kuat untuk mengguncang seluruh dunia. Dalam 9 rahasia, ribuan sekte dan klan diam-diam menyaksikan barisan legiun ini, termasuk kekuatan besar seperti Pavilion Waterfront, klan Bingci, Biara Kamlotus, Kerajaan Formasi Segudang, dan sekte Godstop. Semua orang mundur atau bahkan mempersiapkan jalan sebelum legiun tiba. Kejernihan tidak perlu memberi perintah. Sekte-sekte dalam 9 rahasia mengetahui hal itu sebelumnya sambil menjaga perdamaian. Selain itu, tidak ada seorang pun yang berani datang mendekat atau memberikan penghormatan tanpa izinnya. Negara-negara besar juga tidak berani melakukan hal yang sama. Sekali lagi, selama Lucidity masih hidup, dia memiliki kekuatan absolut, sama sekali tidak dapat disentuh oleh siapapun di dalam sistem. Tentu saja, dia tidak bisa menghentikan orang-orang untuk berbicara satu sama lain secara diam-diam. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia telah menemukan obat jangka panjang. Gumam satu dewa sejati. Para junior tidak berani berkomentar tentang Lucidity. Hanya leluhur tingkat Ascender ke atas yang berani. Saya kira tidak demikian. One Eternal cukup berwawasan luas, jika mereka berpapasan, Legiun tidak akan bergerak terburu-buru. Lihatlah mereka membangun kembali ke pengadilan. Hari itu sudah dekat. Para Ascenders dan Eternals di party ini menjadi tergoncang. Kematian Lucidity akan menandai peristiwa yang menggemparkan dunia. Hampir saja, dia tidak bisa bertahan tidak peduli betapa menantangnya dia. Seorang leluhur dari sebuah klan berbisik. Kejernihan telah menguasai selama 3 generasi sekarang, menggunakan metode luar biasa dan obat jangka panjang untuk tetap hidup. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya dengan melarikan diri dari arus waktu, kecuali mereka menyegel diri mereka sendiri. Inilah alasan mengapa begitu banyak kaisar dan orang-orang abadi pergi ke dimensi abadi atau dimensi yang tidak diketahui. Semua bertujuan untuk hidup lebih lama. Merupakan keajaiban bagi Lucidity untuk hidup selama ini. Semua orang tahu bahwa umurnya telah habis sejak beberapa tahun yang lalu. Nenek moyang yang kuat menghitung bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Tujuan perjalanannya adalah untuk mencari lebih banyak obat tetapi sepertinya gagal. Apakah Imperial siap menghadapi akibat dari kematian eksistensi tertinggi ini? Belum lagi berbagai kekuatan besar, tidak ada seorang pun di dinastinya yang dapat melampaui batasnya. Seluruh sistem berada di genggaman bawahnya. Tahta tirani akan kosong dalam semalam. Yang terpenting, dia tidak memiliki seorang putra atau penerus yang ditunjuk. Kekosongan yang ditinggalkannya akan memulai pengaturan pertumpahan darah baik dari sumber internal maupun eksternal. Meski begitu, meski hanya tersisa 1 tarikan napas, pihak-pihak tersebut tetap bersabar. Mereka tahu bahwa dia tidak punya keraguan terhadap genosida, apalagi Legiun Rahasia Perak dan Sun Lengying.
Terlalu banyak pelajaran dari kegagalan yang diajarkan selama masa pemerintahannya yang panjang, tidak ada seorang pun yang berhasil mencoba merebutnya. Yang mereka dapatkan hanyalah akhir yang buruk. Negara-negara ini telah mengerahkan pasukannya. Satu-satunya hal yang hilang adalah berita kematian Lucidity. Badai akan datang, kata salah satu leluhur. Kekuatan besar dalam sistem ini bahkan lebih kuat dari beberapa sistem. Jika bukan karena kemampuan Lucidity, mereka pasti sudah melakukan pemberontakan sejak lama. Siapa yang tahu jika Li Qiye merasakan atmosfer yang tajam dan mematikan ini? Dia juga tidak akan peduli. Legiun rahasia perak mencapai dengan kecepatan kilat dan berhasil kembali ke istana dalam 1 hari. Li Qiye melangkah ke dinasti War Sein. Penampilannya yang megah membuat dia tersenyum. Dinasti Perang Sein bertanggung jawab atas 9 rahasia. Ia memiliki benteng di mana-mana dalam sistemnya, pelataran utamanya terletak di Gunung Skywarp. Skywarp adalah nama gunung dan pegunungan di sekitarnya. Ada banyak puncak tinggi di kawasan ini, beberapa menjulang hingga ke awan. Namun puncak tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan gunung utama bernama Skywarp. Bahkan awan hanya sampai ke dasar Skywarp, bintang-bintang hanya melayang di dekat punggung bukit. Puncak Skywarp berada di galaksi. Pemandangan yang cukup mengejutkan. Aliran acak apapun yang mengalir ke bawah tampak seperti sungai dengan arus menderu berbentuk naga raksasa. Setiap bagian kecil dari gunung itu dikelilingi semak belukar yang lebat. Hanya sebuah batu besar di sini yang bisa diukir menjadi sebuah kota. Di atas puncaknya terdapat banyak istana. Di punggung bukit terdapat kota-kota dengan jutaan penduduk. Gunung Skywarp sendiri tampak seperti dunianya sendiri. Banyak jembatan melintasi udara dari satu gunung ke gunung lainnya. Beberapa membentang lebih dari 10.000 mil. Gunung-gunung kecil dan puncak-puncak di pangkalannya juga memiliki kotanya sendiri. Seluruh tempat itu pasti dihuni oleh puluhan juta orang, bahkan mungkin lebih. Dengan Gunung Skywarp sebagai pusatnya, semua kota di wilayah tersebut dianggap sebagai bagian dari kota Skywarp. Tentu saja, ini lebih mirip sebuah kerajaan daripada sebuah kota. Namun demikian, ini hanyalah salah satu bagian dari dinasti Perang Sein. Hanya dengan melihat tempat ini saja sudah memberikan gambaran bagus tentang skala dinasti yang luar biasa, sama dengan sistem 9 rahasia. Bagaimanapun, salah satu dari 3 raksasa imperial secara alami memiliki banyak wilayah. Sistem nenek moyang ini jelas adalah 9 rahasia. Sistem ini diberi nama sesuai nama orang ini, tidak ada yang tahu nama asli dan identitas nenek moyang. Orang-orang hanya mengetahui bahwa Master 9 Rahasia adalah Baopu, tidak ada yang lain. Baopu adalah nenek moyang pertama dalam sejarah tertulis 3 dewa. Sebagai salah satu murid Baopu, 9 Rahasia memulai sistemnya sejak lama. Oleh karena itu, hanya sedikit catatan tentang 9 rahasia yang ada, hanya beberapa kata di sana-sini dalam gulungan kuno. Meskipun kurangnya informasi, tidak seorang pun boleh mengintip kekuatan dan sumber daya sistem 9 rahasia. Setelah beberapa era, sistem ini mengalami pasang surut namun masih tetap kokoh hingga saat ini. Di bawah kepemimpinan Lucidity, sekali lagi mencapai puncak imperial. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui masa keemasan 9 rahasia, mereka berpikir bahwa kondisinya saat ini tidak kalah buruknya. Di luar banyak klan dan sekte, ia juga memiliki monster seperti Paviliun Tepi Laut, Klan Bingci, Biara Teratai Tenang, Kerajaan Formasi Segudang, dan Sekte Godstock. 5 kekuatan besar ini lebih kuat dari banyak sistem lain di Imperial. Adapun War Sein, dinasti ini sedang menikmati masa puncaknya. Inilah sebabnya setiap kali orang masuk ke Skywarp, mereka bisa merasakan kemakmuran dan kepercayaan diri di udara. Li Qiye tidak melihat Lucidity setelah mencapai kota kekuasaan. Para pelayan sudah membuat persiapan untuknya tanpa perlu repot. Dia sebenarnya ditempatkan di istana timur kota pemerintahan. Dengan kata lain, lokasi yang secara tradisional dipimpin oleh putra mahkota, sangat bergengsi. Lucidity hanya memiliki 1 anak perempuan. Namun, setelah menjadi kaisar sejati generasi terakhir, dia berangkat ke Immortal dan belum kembali. Itu berarti dia tidak lagi memiliki penggantinya. Jadi penempatan Li Qiye saat ini benar-benar mengejutkan orang lain. Tidak ada yang berani membuat pengaturan ini tanpa izin dari Lucidity. Melakukan hal ini dapat mengakibatkan pemusnahan klan.
Pada saat yang sama, orang-orang juga tidak bergosip tentang hal itu karena pemahaman Lucidity yang sempurna atas dinasti tersebut. Li Qiye tidak bereaksi sama sekali seperti sebelumnya seolah-olah tempat ini hanyalah sebuah penginapan biasa. Dia tetap acuh tak acuh, tidak menyadari pentingnya di belakang Istana Timur. Semua mata tertuju pada Gunung Skywrap setelah kembalinya Raja. Mereka ingin tahu tentang kesehatannya tetapi tidak berani mengunjunginya tanpa izin. Pada malam ini, Lucidity mengirim utusan untuk memanggil Li Qiye. Pria itu berjalan dengan santai seolah ini adalah tempatnya sendiri. Ketika mereka bertemu lagi, Lucidity berada dalam kondisi yang lebih buruk, membutuhkan lebih banyak energi untuk membuka matanya. Apakah kamu menyukai tempatmu, teman kecil? Lucidity menampilkan senyuman lembut, sangat jarang baginya. Dia jelas bukan orang yang baik, lebih seperti seorang tiran yang kejam dan angkuh, bahkan haus darah. Senyuman ramah adalah hal terakhir yang terlihat di wajahnya. Tidak buruk, Li Qiye balas tersenyum, memperlakukan Lucidity seperti orang lain. Saya harap hotel ini dapat diterima. Lucidity bertindak seperti senior yang penyayang. Seseorang akan ketakutan jika melihat ini. Lucidity tidak pernah menunjukkan kepedulian seperti itu kepada siapapun selain putrinya. Tapi Li Qiye hanyalah orang asing yang tidak ada secara keseluruhan dengan dia. Saya tidak punya banyak waktu, dan juga tidak punya anak. Lucidity bukanlah orang yang menyia-nyiakan kata-kata dan langsung pada intinya, dinasti membutuhkan seorang penguasa, jadi saya telah mengambil keputusan. Maukah kamu putra menjadi mahkota? Para pelayannya tercengang setelah mendengar ini. Menunjuk orang asing yang baru dia temui pada suatu hari sebagai putra mahkota. Sungguh tidak ada logistik. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah penyakit itu sampai ke tangan raja? Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh perkembangan ini adalah Sun Lengying yang berdiri tanpa disadari dalam bayang-bayang. Putra mahkota, kalau begitu, kamu akan menjadi ayahku. Li Qiye tertawa menanggapinya, masih acuh tak acuh terhadap apapun yang dilontarkan padanya sejak kedatangannya. Pertemuan kita adalah takdir. Tidak perlu khawatir dengan adat istiadat duniawi. Lucidity dengan lemah konversi lengan bajunya. Li Qiye tersenyum, mungkin. Menyenangkankah menjadi putra mahkota? Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Memang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kejernihan tampak gila, melepaskan otoritasnya demi menjadikan Li Qiye sebagai putra mahkota. Sekali lagi, dia baru bertemu pria ini kemarin. Sedikit menarik, bisa jadi menyenangkan. Baiklah, aku akan menjadi putra mahkota. Li Qiye tersenyum lebar. Bagus, istirahatlah kalau begitu. Lucidity kehabisan nafas dan perlu menutup mata. Baiklah, Li Qiye dengan santai menjawabnya dan pergi, tidak mau membungkuk atau melakukan gerakan seremonial apapun kepada raja. Para pelayan ternganga karena kurangnya formalitas. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang begitu aneh. Menjadi putra mahkota dinasti Warsein. Ini berarti mendapatkan kekuasaan dan wewenang tanpa batas namun orang ini tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah bocah ini tidak mengetahui pentingnya peran di Warsein? Apakah dia tidak tahu berapa banyak kekuatan baru yang dia dapatkan? Mereka pikir, putra mahkota ya, pasti lucu. Li Qiye kembali ke Istana Timur dan tersenyum, tidak terpengaruh dengan peran barunya. Itu adalah hal yang sulit dipercaya. Lucidity King menunjuk orang asing seperti dia menjadi putra mahkota. Sementara itu, orang asing ini sama sekali tidak peduli seolah itu bukan masalah besar. Ini sungguh aneh dan tidak dapat dijelaskan, tidak ada yang akan mempercayai cerita ini. Lucidity, orang yang penuh perhitungan dan angkuh yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, bertindak seperti orang tua yang pikun. Ingat, belum lagi kekuatan besar dan sekte lain dalam sistem. Perang dinasti Sein memiliki banyak orang jenius. Banyak dari mereka berasal dari cabang utama Lucidity. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah di sana, mereka masih dianggap sebagai anggota klannya dan bagian dari institusi kerajaan. Tapi sekarang, dia melewatkan semuanya dan leluhur yang kuat hanya untuk memilih orang asing. Ini adalah kegilaan yang sangat tidak masuk akal dan berada di ambang batas. Dia tidak tahu apapun tentang Li Qiye selain namanya. Jika Lucidity meneruskannya kepada orang kepercayaannya yang paling terpercaya, Sun Lengying, sebagian besar akan mampu menerimanya. Bagaimanapun,
Leng Ying selalu bertanggung jawab atas pembunuhan, tidak ada yang bisa merasionalisasikan pilihan raja. Sikap acuh tak acuh Li Qiye juga sama anehnya. Bahkan jika dia tidak peduli dengan suatu sistem, dia seharusnya memikirkan maksud lucidity. Atau, mungkin dia telah melihat semuanya dan perkembangan ini sesuai ekspektasi. Secara keseluruhan, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan karena yang dia lakukan hanyalah tersenyum setelah diangkat. Orang lain datang mengunjungi Li Qiye di hari yang sama. Yang mulia, orang ini membungkuk hormat dan berkata, saya di sini untuk melapor atas perintah yang mulia. Pria parubaya ini memiliki penampilan yang baik dan benar, baik dari segi peran maupun fitur wajah. Ciri-cirinya kokoh, menyerupai patung artistik. Matanya cerah dan serius seperti permata. Dia mengenakan jubah hijau, terlihat cukup berpengalaman dan galak seperti seorang prajurit. Dia tampak acuh tak acuh namun penuh hormat. Tidak ada aura yang kuat dan mendominasi tetapi saat dia berdiri di sana, perintah dikesediaan pada keinginannya. Setiap orang yang berwawasan luas dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang yang abadi. Sejak kenaikannya, Li Qiye telah bertemu dengan yang abadi satu demi satu. Ini sama sekali tidak aneh. Di Meriat, yang abadi dianggap sebagai keberadaan yang perkasa dan langka. Mereka juga kuat di Imperial tetapi jauh dari biasanya. Selain itu, dinasti Perang Suci adalah kerajaan terkuat di Kekaisaran, berdiri di puncak, tidaklah aneh jika memiliki banyak Eternals. Bagaimana mereka bisa mempertahankan posisi mereka tanpa kekuatan tempur yang cukup? Siapa namamu? Li Qiye melirik sekilas. Yang mulia, nama pelayan ini adalah Zhang Jiadi. Posisiku sebelumnya adalah Kapten Pengawal Istana. Sekarang, saya di sini untuk menjadi kapten pengawal Anda, siap menerima perintah Anda. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh sambil berdiri tegak. Jika orang lain dalam sistem mendengar namanya, reaksi pertama mereka adalah keheranan. Dia adalah seorang abadi yang kuat dan terkenal. Tentu saja, jauh lebih rendah dibandingkan lucidity dan tidak sebanding dengan Leng Ying. Dewa sejati biasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi kapten pengawal kerajaan untuk lucidity. Abadi yang kuat lebih cocok. Ditambah lagi, siapa yang sebenarnya bisa membunuh seseorang berpikir lucidity. Menjadi kapten pengawalnya adalah pekerjaan yang cukup mudah. Jadi, kamu akan menuruti semua perintahku. Li Qiye mendengus. Yakinlah, Yang Mulia telah memberi saya perintah untuk mematuhi Anda, jadi perintah Anda adalah perintahnya. Saya tidak akan menolak, kata Jiadi dengan serius. Uneternal adalah film yang sukses besar dimanapun, termasuk 9 Rahasia dan Dinasti Perang Sein. Namun yang mengejutkan, Jiadi tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, lebih memilih mengambil peran sebagai prajurit yang disiplin. Kedengarannya kamu benar-benar mengabdi pada raja. Li Qiye tersenyum. Yang Mulia telah memberi saya kehidupan kedua sementara orang tua saya memberi saya kehidupan pertama. Saya di sini hari ini berkat dia. Jiadi tidak bersembunyi di sini. Zhang Jiadi dulunya adalah seorang prajurit biasa, bukan siapa-siapa di dunia fana. Selama pawai tertentu, lucidity benar-benar memperhatikan prajurit fana. Ini, bagian selanjutnya bahkan lebih sulit dipercaya, lucidity memberikan 4 transformasi ilahi dari kitab suci Pil Lucidity. Ini adalah masalah besar. Ingatlah bahwa kitab suci ini berasal dari Kaisar Zheng, kaisar sejati yang paling menakjubkan dalam sistem. 9 Rahasia berada dalam tren menurun selama masa mudanya. Setelah menjadi kaisar, ia merevitalisasi sistem dan menjadikan dinasti Perang Sein sebagai pemimpin yang tak tersentuh. Belakangan, generasi mendatang juga menambahkannya ke dalam Radiant Decemvirate. Kitab suci Pil Kejernihan Kaisar Zheng dikabarkan berada pada level yang sama dengan 9 Rahasia, hukum yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. 9 Rahasia adalah milik keseluruhan sistem, namun Lucidity Pil Scripture hanya dimiliki oleh dinasti War Sein. Jadi, bisa dibayangkan betapa pentingnya hal itu bagi dinasti. Biasanya, mereka tidak akan pernah memberikannya kepada orang luar, bahkan hanya satu bagian pun. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan Lucidity King yang menghentikan itu, tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun setelah tindakan ini, termasuk nenek moyang dinasti Perang Sein. Zhang Jiadi tidak mengecewakannya dan membuktikan bahwa dia benar. Setelah menerima 4 transformasi, dia memulai jalurnya.
Manusia biasa menunjukkan bakat luar biasa dalam memuji hingga menjadi jahat. Dia melaju melewati beberapa level dan akhirnya menjadi seorang abadi, tidak berkurung lenging tetapi lebih dari cukup untuk melintasi seluruh dunia. Terlebih lagi, dedikasi dan kesetiaannya tetap ada, selalu bertindak sebagai prajurit biasa. Nenek moyang yang tidak bahagia tidak lagi berkomentar tentang masalah ini di antara mereka sendiri setelah melihat kesuksesannya. Kesetiaan memang merupakan suatu kehebatan. Li Qiye tersenyum. Yang Mulia akan membiarkan Yang Mulia mengambil beberapa harta untuk dilindungi. Apakah Anda setuju mengikuti saya ke perbendaharaan? Jiadi berkata dengan hormat. Jiadi tidak tahu apa-apa tentang orang asing tak terkenal yang jelas-jelas lemah dalam hipotesis. Seseorang dapat dengan mudah menemukan begitu banyak pemuda seperti dia di 9 sistem. Orang seperti ini seharusnya tidak bisa memesan yang abadi. Namun, Jiadi selalu mengikuti perintahnya dan tidak akan meremehkan Li Qiye hanya karena pria itu lemah. Melakukannya dengan setengah hati juga tidak mungkin dilakukan. Saat Lucidity mengirimnya ke sini, Li Qiye menjadi bertanya-tanya. Inilah alasan mengapa Jiadi luar biasa dan mengapa Lucidity memilihnya untuk tugas ini. Li Qiye tersenyum dan berkata, berapa banyak harta yang bisa saya petik? Yang Mulia tidak menentukan jumlah pastinya, jadi Yang Mulia bisa mendapatkan sebanyak yang Anda inginkan. Jiadi langsung menjawab. Li Qiye mengangguk, baiklah, saya tidak punya hal lain untuk dilakukan. Ayo kita lihat apakah ada sesuatu yang bagus. Jiadi segera memimpin jalan menuju perbendaharaan dinasti Perang Suci. Biasanya, membuka perbendaharaan adalah masalah besar di sekte dan kerajaan manapun. Mayoritas sekte akan mengadakan konferensi antar leluhur atau tokoh besar untuk memutuskan. Bagaimanapun, ini adalah sumber daya dan kekayaan sekte tersebut, bukan milik master sekte atau raja. Seseorang tidak bisa mengambil keputusan secara sembarangan. Ini tidak berlaku untuk Lucidity. Segala sesuatu di dinasti Perang Sein, apakah itu sumber daya atau otoritas, berada dalam genggaman Lucidity. Dulu hal ini tidak terjadi. Kekuasaan raja terbatas pada War Sein di masa lalu. Kekuasaan sebenarnya ada di dalam kabinet suci, yang terdiri dari nenek moyang dari klan kerajaan. Mereka memutuskan arah dinasti dan membuat keputusan penting. Selama masa pemerintahannya, Lucidity membangun generasi demi generasi. Setelah 3, ia memiliki cukup otoritas dan pengaruh, belum lagi kekuatan pribadinya. Akhirnya, dia mulai menindak kabinet suci karena dia mempunyai semua keuntungan. Sejak saat itu, kelompok ini kehilangan pengaruh dan akhirnya menghilang dari istana. Hal ini membentuk monokrasi Lucidity dan memungkinkan dia untuk berdiri di puncak. Mungkin ada makhluk yang lebih kuat di Imperial dibandingkan dengan Lucidity saat ini, tapi tidak ada yang memiliki otoritas lebih dari dia. Itu sebabnya tidak ada yang berani berhenti menunjuk orang asing sebagai putra mahkota atau membuka perbendaharaan bagi lelaki itu untuk mengambil harta karun. Hal ini tidak akan terjadi di sistem lain manapun. Lucidity adalah satu-satunya di dunia yang memiliki begitu banyak kebebasan dan otoritas, sungguh patut ditiru. Tidak lama lagi, kekuatan absolut ini akan menjadi milik seorang bocah tak terkenal bernama Li Qiye. Dia akan menjadi sepotong daging yang gemuk bagi orang lain. Yang Mulia, harta karun apa yang Anda cari? Perbendaharaannya sangat besar, jadi beri saya ringkasan atau deskripsi sehingga saya bisa memimpin. Jiadi berkata dengan tulus. Kalau begitu, mari kita lihat dan ambil apapun. Li Qiye berkata dengan bebas. Jiadi sangat bertanya-tanya tentang Li Qiye. Dia tentu saja mempercayai sang raja, namun sikap santai Li Qiye membuatnya bingung. Orang lain pasti melompat kegirangan. Dia teringat kembali ketika dia dipilih oleh Yang Mulia, dia menjadi terlalu bersemangat bahkan untuk tidur malam itu. Dia merasa ketenangannya menenangkan dibandingkan dengan Li Qiye saat ini. Jika aku terpilih sebagai putra mahkota, akankah hatiku mampu menahan kegembiraan? Apakah Anda pernah membayangkan sebelumnya, Yang Mulia? Jiadi memperhatikan baik-baik dan tahu bahwa Li Qiye pernah berlatih sebelumnya. Namun, menekankan pria itu memahaminya dan dia tidak bisa melihat manfaat hukum yang diterapkan. Lagi pula itu pasti lemah. Dengan santai saja, Li Qiye mendengus. Jiadi dengan cepat berkata, bolehkah saya bertanya hukum manfaat mana yang Anda gunakan? Berapa levelmu saat ini? Bagaimana kalau aku mencarikanmu senjata yang cocok?
Sebagai seorang yang abadi, dia akan menjadi leluhur yang dihormati di sistem manapun, lebih dari memenuhi syarat untuk mengajar bahkan para jenius di sana. Namun, dia tidak pernah sombong dengan statusnya. Magak sejati tingkat 13. Kalau hukum prestasi, hanya hukum acak. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Oh." Jiadi terkejut sebelum berbicara dengan lembut, "Yang mulia, ranah magang sejati tidak memiliki 13 level, yang tertinggi adalah level ke-9. Bahkan seorang intelektual yang lemah pun akan mengejek Li Qiye karena tidak mengetahui dasar-dasarnya dan dengan bodohnya membual bahwa dia telah berlatih sebelumnya." Jiadi tidak melakukannya dan hanya dengan sopan mengingatkan pria itu. "Jadi begitu." Lalu level ketiga, tapi level ke-13 terdengar jauh lebih bagus dan lebih keren, bukan? Li Qiye berkata sambil tersenyum. Jiadi tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu riang, tidak mengetahui tingkat kerusakannya sendiri. Apakah dia mencoba sama sekali? Yang mulia, jika Anda tertarik, Anda dapat mencoba hukum prestasi lainnya. Ada banyak yang bisa Anda pilih di dinasti. Saya dapat membantu Anda menginstal, dengan izin Anda. Ucap Jiadi dengan niat baik. Murid lain manapun akan memohon kepada Yang Abadi untuk mengajari mereka, tapi sekarang, Jiadi sebenarnya sedang memohon pada Li Qiye untuk berlatih. Tentu saja, sebagai putra mahkota di bawah pemerintahan Lucidity, Li Qiye dapat memilih hukum kelayakan apapun dalam sistem tanpa menghadapi perlawanan apapun. Kenapa repot-repot memuatnya ketika aku memilikimu, seorang abadi, sebagai pengawal pribadi? Saya lebih suka menikmati hidup saya, kata Li Qiye. Jiadi tersenyum kecut dan kenyamanan. Yang mulia, mohon jangan katakan itu. Aku mungkin tidak bisa melindungimu selamanya, ditambah lagi, jumlah ahli di dunia ini sama banyaknya dengan jumlah bintang, dan tidak ada kekurangan orang yang lebih kuat dariku. Lebih baik jika Anda mengetahui satu atau dua kemampuan yang kuat. Jika ada lawan yang tidak bisa kamu kalahkan, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh seni jelekku. Mereka tidak bisa menakuti musuh, sama sekali tidak berguna, jadi mengapa harus repot-repot belajar? Apakah kamu akan mengubahku menjadi seorang immortal dalam 1 atau 2 hari? Li Qiye membalas. Meskipun tanggapannya tidak pantas, namun hal itu tentu saja masuk akal. Bahkan jika Li Qiye mulai berlatih beberapa seni tertinggi, ketika bahaya nyata datang yang tidak dapat dia atasi, orang itu juga tidak akan bisa melakukan apapun. Saya tidak punya cara untuk menjadi Anda abadi dalam waktu singkat, Yang Mulia. Jiadi mengakui. Tentu saja, Li Qiye tersenyum, jika itu terjadi, maka aku harus membatalkan urusanku sebagai putra mahkota, untuk menikmati kehidupan yang mewah dan mewah. Mengenai keselamatan saya, itu tanggung jawab Anda. Kalau tidak, apa yang menjadikanmu sebagai pengawalku? Jiadi setuju sepenuhnya. Jika dia tidak bisa melakukan sebanyak ini, lalu apa gunanya postingannya? Seorang jenderal memimpin pasukan sementara seorang penjaga melindungi. Setiap orang punya urusannya masing-masing. Li Qiye melanjutkan, jika saya bisa menyapu dunia dan menjadi tak terkalahkan, lalu apa gunanya memiliki jenderal dan penjaga? Saya hanya akan membuang-buang uang untuk memberi makan mereka. Jadi, saya hanya perlu memiliki otoritas dan kekuasaan sebagai putra mahkota, lalu menikmati, dan menikmati lebih banyak lagi. Jiadi tidak bisa langsung memberikan tanggapan. Komentar Li Qiye semuanya sangat masuk akal, di luar bagian terakhir tentang kenikmatan. Jika putra mahkota bisa melakukan semuanya sendiri, lalu mengapa dia membutuhkan orang lain seperti Jiadi? Meski begitu, Jiadi tidak menyerah dan berbicara dengan nada lembut, Yang Mulia, masih lebih baik jika Anda berlatih sedikit saja. Mungkin bukan merit law, hanya teknik gerakan. Kami memiliki beberapa teknik gerakan yang hampir tiada taranya, tidak kalah dengan teknik dari Gatstepsek. Akan lebih baik jika Anda tahu cara bergerak cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Li Qiye meskipun dia adalah seorang abadi yang perkasa. Apa gunanya? Li Qiye tampak seperti tuan muda yang manja dan tersenyum, dinasti kami tidak ada duanya dan kamu adalah pengawalku, siapa yang berani menyentuhku di dunia ini, betapapun luasnya dunia ini. Li Qiye tampaknya tidak memiliki ambisi, lebih dari sekedar puas menjadi putra mahkota tak berguna yang hanya mencari kesenangan. Jiadi merasa tidak berdaya.
Siapapun pasti ingin mempelajari langkah-langkah pergerakan dari dinasti tersebut, sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Di sisi lain, mengemis bahkan tidak berhasil bagi orang ini. Jiadi menghela napas dan terus mencoba, "Ya, Yang Mulia, Anda mungkin memiliki otoritas tertinggi saat ini, tetapi banyak orang yang ngiler karenanya. Belum lagi musuh eksternal, hanya kekuatan besar seperti Godstep dan klan Bingci yang mendambakan tahta 9 rahasia. Jika Anda tidak mampu menekan mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka memberontak." Lucidity seperti ayah kedua bagi Jiadi. Dia tahu bahwa raja tidak punya banyak waktu lagi dan pada saat itu, sekte-sekte perkasa ini akan kehilangan kesabaran. Dia tidak ingin melihat runtuhnya dinasti Perang Sein, berharap dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa putra mahkota baru ini dapat membantu Lucidity melindungi warisannya. Karena itu, dia dengan sungguh-sungguh berusaha meyakinkan Li Qiye untuk mempelajari beberapa seni. Hanya dengan kekuatan dia bisa menstabilkan masa depan. Jika tidak, 9 rahasia pasti akan terjerumus ke dalam kekacauan dan perang. Kita akan memadatkannya nanti. Li Qiye sepertinya tidak peduli saat merapikan rambutnya. Apalagi yang bisa Jiadi katakan. Dia mencoba yang terbaik tetapi gagal. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melindungi Li Qiye. Apakah raja mengirimmu untuk menjadi pengawalku atau guru kerajaanku? Li Qiye berkata sambil tersenyum. Jiadi buru-buru berkata, "Yang Mulia mengirim saya untuk memastikan keselamatan Anda. Saya berasal dari keluarga sederhana tanpa pendidikan, tidak memenuhi syarat untuk mengambil peran sebagai guru pemerintahan. Jika Yang Mulia merasa tidak senang dengan saya yang terlalu banyak bicara, maka saya akan berhenti." "Tidak apa-apa," Li Qiye mewakili lengan bajunya, "berbicara itu menyenangkan. Akan lebih buruk lagi jika kamu hanya patung yang mengikutiku sepanjang hari." Jiadi meratapi dalam pikirannya, tidak tahu apa yang ada di masa depan dinasti Perang Sein dengan orang yang bertanggung jawab ini. "Kapan raja akan mati?" Li Qiye tiba-tiba bertanya. Jiadi menjadi terkejut. Dia bergidik sebelum menjawab dengan tenang, "Yang Mulia memiliki umur panjang yang tak terbatas dan selamanya tidak akan terpecahkan." Dia ketakutan karena pertanyaan ini tidak ada bedanya dengan mengutuk raja, sebuah kejahatan yang bisa dihukum mati. Dia tahu bahwa Lucidity adalah orang yang kejam dan tidak akan membiarkan siapapun melewati batas. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang menghibur diri seperti itu. Li Qiye menolak jawaban itu dan tersenyum, bahkan orang idiot pun tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum raja meninggal. Mungkin tidak hari ini, tapi tidak jauh. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jiadi memastikan lakan matanya, tidak bisa apakah orang ini gila atau hanya mengizinkan. Yang terburuk, pria itu menyatakan langsung di depan wajahnya. Semua orang tahu bahwa dia adalah orang kepercayaan Lucidity yang setia dan dia mungkin akan memberi tahu Lucidity tentang pelanggaran ini. Apakah orang ini lelah hidup? Li Qiye mungkin adalah putra mahkota saat ini, tapi dia tidak seharusnya mengharapkan kematian Lucidity agar dia bisa mengambil alih. Atau, meskipun dia memendam pemikiran seperti itu, dia lebih baik menyimpannya untuk dirinya sendiri. Komentar terang-terangan itu membuatnya terdengar seperti dia hanya ingin hal itu terjadi sesegera mungkin. "Yang Mulia, mohon perhatikan kata-kata Anda tidak tahu siapa yang mungkin mendengarkan." Jiadi dengan hati-hati mengingatkan, orang lain akan melaporkan kekurangajaran seperti itu kepada Lucidity sehingga dia akan dipenggal. Meski begitu, Jiadi menyayangkan pria itu masih muda dan gegabah. Tidak apa-apa, menjadi tua dan mati adalah bagian dari kehidupan, tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya. Aku akan bertanya padanya nanti kapan dia akan mati. Li Qiye tersenyum dan berkata, Jiadi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa tujuan orang ini. Siapa lagi yang berani mencoba hal seperti itu? Bahkan orang idiot pun tidak akan melakukannya. Jiadi berhenti bicara dan tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Hal ini membuat perjalanan menjadi lebih tenang namun Li Qiye tidak keberatan. Ia terus menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Keduanya akhirnya berhasil sampai ke perbendaharaan yang dijaga oleh banyak ahli. Izin masuk diperlukan. Setelah verifikasi melewati berlapis-lapis, mereka memasuki tempat itu. Itu sangat besar seperti dunia lain dengan peti harta karun di mana-mana. Artefak yang kuat juga melayang di udara. Li Qiye melihat sekeliling dan berkata, apakah ada harta karun rahasia lainnya?
Ada banyak harta karun di sini, tapi harganya agak biasa-biasa saja. Saya tidak tahu. Jiadi memaksakan senyum. Dia sama sekali tidak memahami tuan barunya. Dapat dipahami jika seorang pemuda berbicara tanpa berpikir, tetapi orang ini berada pada level yang berbeda. Perbendaharaan ini berisi kekayaan seluruh dinasti. Belum lagi seorang pemuda, dia terguncang saat pertama kali melihat akumulasi harta karun ini. Namun, Li Qiye tidak bereaksi sama sekali dan bahkan mengancamnya. Seorang abadi seperti dia tidak akan berani bersikap sombong atau mudah tertipu oleh seseorang yang melakukan suatu tindakan. Sayangnya, dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang Li Qiye. Harta karun di sini termasuk senjata, logam abadi, artefak aneh, kayu dewa. Bukan hanya barang yang dapat digunakan tetapi juga bahan dan sumber daya. Masing-masing memancarkan cahaya menakjubkan dari semua warna, lebih dari cukup untuk membuat penonton terpesona. Jiadi dengan hati-hati memperhatikan Li Qiye untuk melihat reaksinya. Biasanya, seorang pemuda tidak akan bisa menahan kegembiraannya mengetahui bahwa mereka dapat mengambil harta karun ini. Bahkan orang yang berpikiran kuat pun akan menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Sayangnya, Li Qiye tetap tenang seolah ini bukan masalah besar selama perjalanan mereka. Dia sepertinya pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Harta karun yang menakjubkan ini tidak berbeda dengan kubis dalam pikiran. Dia hanya sesekali berhenti untuk melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Pengamatan Jiadi sangat teliti. Dia menyadari bahwa Li Qiye tidak berpura-pura atau mengendalikan emosinya. Pria itu benar-benar santai dan santai, sepenuhnya dalam elemennya. Seorang abadi seperti dia pasti bisa mengetahui apakah seseorang sedang bertindak. Namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. Jiadi semakin bingung selama berada bersama Li Qiye. Ketika dia datang bersama Lucidity ke perbendaharaan ini untuk pertama kalinya, dia bukan lagi anak nakal melainkan seorang ahli yang terkenal di dunia. Dia memiliki banyak pengalaman dan telah melihat beberapa tontonan yang luar biasa. Meskipun demikian, dia masih terkejut saat pertama kali dia melihat harta karun ini, tidak seperti Li Qiye yang tenang. Terlebih lagi, Li Qiye bahkan bisa memilih salah satu dari mereka. Jiadi tidak tahu bagaimana menggambarkan emosinya saat ini. Apakah tuan barunya lambat bereaksi atau dia melihat terlalu banyak dan bosan? Menjadi tenang seperti ini berarti dia benar-benar idiot atau dia telah melihat terlalu banyak hal hebat sebelumnya. Jiadi tentu saja tidak tahu bahwa yang terakhir itu benar. Harta karun ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan milik Samsara Wild leluhur. Harta karun lainnya membuat Li Qiye berhenti, sebuah lonceng bercahaya yang tampaknya terbuat dari emas tetapi dengan cahaya ungu. Seluruh lonceng adalah satu kesatuan, bukan diciptakan oleh manusia melainkan diciptakan oleh alam dalam bentuk ini. Energi ungu yang melonjak ini mengangkat seluruh wilayah. Itu adalah harta yang luar biasa, saya mendengar Yang Mulia menggunakannya secara ekstensif selama masa mudanya. Jiadi terkejut sekali lagi setelah melihat Li Qiye berhenti di sini. Meskipun dia berjalan-jalan dan memperlakukan tempat ini seperti pasar makanan, dia sebenarnya berhenti di depan beberapa barang termasuk bel ini. Itu menunjukkan bahwa penglihatannya tajam, hanya satu tampilan saja sudah cukup untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lumayan. Li Qiye dengan santai mengangguk sebelum melanjutkan. Jiadi tidak berkomentar karena master baru ini terus mengejutkannya. Li Qiye berhenti lagi di salah satu sudut ruang perbendaharaan dengan meriam dalam tampilan penuh, terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan sepenuhnya berwarna hitam, tampaknya mampu merobohkan langit. Meriam ini sangat kuat tetapi setelah penciptanya meninggal, tidak ada yang bisa membuat bahan dan amunisi yang dibutuhkan. Setelah sisa habis, itu akan menjadi besi tua. Jiadi memperkenalkan. Ini cukup menyenangkan, sebenarnya tidak memerlukan tenaga untuk mengendalikannya. Ya, mainan yang bagus, tembak hama apapun yang menggangguku dimanapun dan kapanpun. Li Qiye tersenyum. Jiadi tersenyum kecut. Meriam ini sangat berharga dan tidak banyak amunisi yang tersisa, siapa yang bisa menggunakannya secara normal? Memperlakukannya sebagai alat untuk menangani orang yang mengganggu. Terlalu boros. Setelah satu putaran penuh, Li Qiye tidak mengambil satupun harta karun dan memutuskan untuk pergi. Yang Mulia, Anda tidak memilih satu kata pun. Jiadi bertanya dengan bingung. Apakah aku tidak bertanggung jawab nanti? Li Qiye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Ya, Yang Mulia.
Jiadi harus menjawab. Ini jelas, dia adalah putra mahkota dan akan menjadi raja berikutnya di masa depan. Maka tidak masalah karena setelah raja meninggal, belum lagi perbendaharaan ini, seluruh 9 rahasia dan dunia akan berada dalam genggamanku, tidak perlu memilih beberapa karena semuanya akan segera menjadi milikku. Kami akan kembali lagi nanti untuk mereka. Li Qiye memandang Jiadi dan berkata, "Ya ampun." Jiadi mengerang dalam pemikirannya, berpikir bahwa orang ini gila, sudah membual tentang memiliki segalanya bahkan sebelum kematian Lucidity. Ya, dia pasti sudah gila, tidak peduli pada siapapun. Jiadi memutuskan untuk menutup mulut, tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Satu gerakan yang salah bisa memicu kemarahan Lucidity dan kepala akan mulai beredar guling di tanah. Keduanya akhirnya meninggalkan perbendaharaan. Begitu mereka sampai di luar, Li Qiye tampak seperti kehilangan sedikit rasa gugup dan mulai melambai ke arah leluhur yang menjaga, "Kalian semua harus menjaga hartaku dengan hati-hati. Jangan malas sekarang, jadi aku mengambil alih, aku akan menghadiahkan kalian semua dengan mahal." Para penjaga ini mulai saling memandang dengan bingung, tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa gila, kejernihan masih hidup namun dia sudah berpikir untuk mengambil alih. Tentu saja, jiwa-jiwa yang ketakutan ini tidak berani membuka mulut. Jika Lucidity berpikir bahwa mereka berada di pihak Li Qiye, semua orang akan mati sebelum hari berikutnya. Saat ini, mereka bertanya-tanya tentang kondisi mental Lucidity. Mungkin karena alasan mengapa dia menunjuk orang seperti ini sebagai putra mahkota. Jiadi segera memimpin Li Qiye menuju Istana Timur. Dia gugup sepanjang perjalanan kembali, berpikir bahwa Li Qiye akan bertanya kepada orang lain tentang kematian Lucidity yang tak terhindarkan. Dia tidak ingin bau darah menodai istana. Begitu mereka kembali, dia menghela napas seolah lega beban berat telah diangkat di bahunya. Pada saat ini, dia lebih suka jika ada pembunuh yang datang demi nyawa Li Qiye. Dia tidak akan takut tidak peduli seberapa kuat mereka, tapi mulut orang ini sangat membuatnya takut. Sudah jelas bahwa kekuatan Li Qiye membenarkan sikapnya yang mengikuti arus. Lucidity King dan 9 sistem rahasia tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Ini hanya membingungkan semua orang di sekitarnya. Keputusan Lucidity juga merupakan sebuah misteri. Mengaitkannya dengan kepikunan karena usia tua adalah hal yang konyol. Bagaimanapun, seorang abadi yang tak terpecahkan tidak akan menderita karena hal ini. Tapi bagaimana lagi kita bisa menjelaskan kekeliruan logika ini? Tidak ada yang mengerti apa yang ingin dicapai oleh Lucidity. Li Qiye menghabiskan hari-harinya menikmati hidup. Para pelayan di sekitarnya sangat menghormatinya, hampir menjilat sepatu botnya. Bagaimanapun, dia adalah putra mahkota, pemimpin masa depan 9 rahasia dengan otoritas tertinggi. Siapa yang tidak ingin menjilat saat ini? Jika dia menginginkan sesuatu, apapun, para pelayan ini akan memenuhi tuntutannya, benar-benar kehidupan raja masa depan yang patut ditiru. Angin sepoi-sepoi bertiup di semak-semak bambu milik Istana Timur. Kelembutan mereka membuat orang tertidur dengan nyaman. Li Qiye berbaring di kursi besarnya, sepertinya tertidur. Angin terus-menerus mencengangkannya seperti seorang kekasih. Beberapa waktu berlalu kemudian, semua pelayannya menghilang, meninggalkannya sendirian. Tidak, ada orang lain di tempatnya, seorang gadis yang duduk di atas batu besar di kedamaian. Dia tampak santai dan alami, seolah menyatu dengan dunia. Dia sangat cantik. Longevity Sagedan yang Radiance Untethered cukup cantik untuk menenangkan kerajaan dan menggoyahkan jiwa. Namun, mereka sepertinya kehilangan sesuatu dibandingkan dirinya. Kecantikannya tidak terbatas pada penampilan fisiknya saja, melainkan auranya. Dua lainnya memang melampaui dan murni seperti peri, tapi itu dari segi penampilan. Gadis ini memberi kesan bahwa dia abadi, bukan hanya terlihat. Dia mengenakan gaun hijau dengan cahaya samar yang mengelilinginya seperti arus di danau. Dia memiliki permata di dahinya, berwarna hijau dan tak terduga, sepertinya berhubungan dengan dunia kuno. Dia duduk di sana dengan tenang, setiap gerakannya beresonansi dengan dunia, atau lebih tepatnya, dunia bergerak mengikuti tindakannya. Tatanan dan ritme alam mengikuti keinginannya. Seseorang tidak akan pernah bosan melihat makhluk abadi seperti dia. Hanya satu pandangan saja yang diperlukan untuk mengukir bayangannya ke dalam pikiran seseorang untuk selamanya. Hanya Li Qiye dan gadis itu yang tampaknya ada di pesawat ini, tampaknya terpisah dari dunia luar.
Dia dengan malas membuka matanya untuk melihatnya dengan cara yang kurang terbuka meskipun dia sangat cantik dan tampak suci. Mungkin, tidak ada yang bisa membuatnya mengubah keindahan yang tidak terkendali. Dia memakan waktu sampai menjadi invasif. Gadis lain manapun akan merasa seolah-olah mereka telanjang tetapi dia tetap tenang, tidak terpengaruh olehnya. Setelah beberapa saat, dia berhenti melihat dan tidak repot-repot berdiri karena malas, hampir mengabaikan kehadirannya. Bagaimana rasanya putra menjadi mahkota? Dia memadukan keheningan dengan suara memesona yang dipenuhi energi roh, perasaan transendensi. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa nikmatnya rasanya, hampir meleleh karena kenikmatan. Tahukah kamu merasakan ini? Dia menggoda, jika menjadi putra mahkota sudah menjadi yang terbaik, apa jadinya setelah kamu menjadi raja? Akan mulai melayang di langit. Dia mengungkapkan senyuman yang cukup untuk mengingatkan banyak sekali usia. Senyuman ini mencakup senyuman indah dari orang bijak dan orang yang tidak terikat. Kamu tidak mengerti, menjadi raja sangat berbeda dengan menjadi putra mahkota. Menjadi raja berarti bekerja keras dan berjuang, membunuh dan mandi darah. Pada dasarnya, seseorang harus berada pada tingkat kekuatan yang tepat dan kemampuan yang luas untuk bisa duduk di singgasana. Ini bukan lagi perasaan senang tetapi perasaan sukses sekaligus di atas segalanya, mampu menjalankan kekuatan besar. Namun tidak demikian halnya dengan putra mahkota. Menjadi satu dalam semalam, menguasai masa depan dinasti. Seberapa hebatnya itu? Tidak perlu bekerja keras dengan ambisi namun dunia tetap berada di pangkuanmu. Petik 2. Ini adalah situasi mimpi yang menjadi kenyataan. Banyak sekali yang berfantasi mendaki semalaman untuk mencapai puncak. Sifat pria adalah menginginkan sesuatu tanpa berusaha. Perasaan puas ini jauh melebihi jerih payah seorang raja. Itu sebabnya banyak orang menggunakan pil penambah tenaga. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum menutup matanya. Dalam sekejap mata, surga menganugerahkan kekayaan kepadaku, mendapat manfaat tanpa melakukan apapun, sungguh menakjubkan. Gadis itu dengan hati-hati mendengarkan suara yang menyenangkan. Dia terkekeh sebagai jawaban, kamu sangat menarik. Namun, menjadi putra mahkota itu menyenangkan, namun belum tentu begitu setelah Anda naik tahta. Orang-orang ngiler karena otoritas dan kekuasaan itu. Kita akan membahasnya saat aku menjadi raja, tapi siapa yang tahu, mungkin Lucidity King tidak akan mati. Dunia selalu tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diduga, hidup hanyalah sandiwara, siapa aktornya dan siapa penontonnya. Dan, hidup ini juga terlalu singkat, nikmati saja dulu dan tidak perlu menyesali hal lain. Wanita abadi itu tersenyum menawan pada Li Qiye, nikmati hidup, begitu. Apakah kamu tipe orang seperti itu? Setidaknya untuk saat ini, dia menjawab, seperti yang saya katakan, hidup hanyalah sandiwara, siapakah yang bertindak? Dan untuk siapa? Mungkin saat ini Anda dan saya hanya menjadi penonton, aktor sebenarnya belum muncul di panggung. Lalu siapa aktornya? Dia tampaknya dipengaruhi oleh sikap Li Qiye dan menjadi lebih santai, mendasarkan kakinya yang panjang dan sempurna dan mulai melakukan peregangan dengan malas. Hal ini sama sekali tidak menghalangi kecantikannya. Siapa yang tahu? Li Qiye berkata, mungkin kamu, aku, atau Lucidity, atau seluruh dunia hanya bertindak. Selama masih ada panggung di hatimu, maka ada drama yang terjadi di mana-mana. Benar, gadis itu mengangguk setuju, berapa lama kamu ingin melakukan tindakan ini? Siapa yang tahu, saya belum selesai menjadi putra mahkota. Mungkin surga ingin aku berperan sebagai raja selanjutnya. Drama satu demi satu, putra mahkota lalu raja, lalu mungkin peran orang mati. Bagaimana kamu ingin berperan sebagai raja? Dia bertanya, geli. Bagaimana aku bisa berperan sebagai raja saat Lucidity masih hidup? Itu harus terjadi setelah kematian atau aku akan selamanya terjebak dalam peran putra mahkota. Dia berkata, kalau begitu, secara hipotetis saja, bagaimana kamu akan memainkan peran itu? Dia menutupinya sedikit, beberapa menyebabkan helai rambut hitam tergerai, indah yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seorang tiran, tentu saja. Dia tersenyum. Mengapa seorang tiran? Dia menjadi penasaran, matanya adalah permata tercantik di dunia, mampu dilihat selama berabad-abad. Sekali lagi, kebebasan dan kesenangan. Li Qiye menjelaskan, mengambil istri, merindukan, membangun harem, segunung daging dan sumber anggur,
dunia tunduk pada keinginanku, apa yang lebih baik dari itu? Kebebasan ini melampaui kesenangan apapun. Seorang tiran akan mengundang banyak pemberontakan dan perlawanan. Dia berkata, tidak apa-apa, silakan mencoba pemberontakan. Jadi aku kalah, aku hanya perlu menyeka pantatku dan pergi. Dia tersenyum. Dengan otoritas penuh, pernahkah Anda berpikir untuk menjadi penguasa yang bijaksana agar warga negara Anda bisa sejahtera dan dinasti Anda bertahan selamanya? Dia bertanya lagi, apa keseluruhannya denganku? Sebuah pai jatuh begitu saja ke pangkuanku, aku hanya perlu makan sampai kenyang daripada memikirkan masa depan. Dia membalas, tidakkah kamu ingin dihapus di sini dan menunggu bunga dan buahnya mekar? Agar keturunan masa depanmu bisa bertambah banyak. Dia berkata dengan termenung. Dia tersenyum, mengapa saya harus mempersiapkan kerajaan kekal bagi generasi masa depan saya? Pernahkah Anda melihat warisan abadi? Kerajaan abadi. Gadis itu menggelengkan kepalanya, masih terlihat menawan seperti biasanya. Dia melanjutkan, itu karena kerajaan yang kekal akan tetap dihancurkan oleh keturunannya. Jika itu adalah hasil yang tak terelakkan, mengapa saya tidak menjadi pihak yang merusaknya? Itu akan jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan orang lain. Ditambah lagi, bukan aku yang berusaha menciptakan dinasti, jadi ketika aku sedang bersenang-senang, membiarkan banjir dan hujan api datang. Dia tertawa, menggu penjelasannya dengan geli. Namun, pandangan ini berubah menjadi sesuatu yang mendalam dan tajam, tidak mungkin disembunyikan oleh apapun. Gadis itu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arahnya tanpa rasa takut dan canggung. Dia terkekeh dan mengangkat tiang dengan sedikit mengangkat dagu indahnya, maukah kamu mengikutiku jika aku menjadi penguasa yang bijaksana? Kita akan punya banyak anak. Gadis itu memiliki aura suci dan tidak dapat diganggu-gugat namun Li Qiye tidak mempengaruhi dan tetap mempertahankan tindakan melanggar hukumnya. Dia dengan lembut mendorong tangannya dan terkekeh, saya khawatir ini tidak akan terjadi. Tidak ada yang sulit dalam hal ini, cukup satu wanita. Jika aku benar-benar menginginkannya, aku dapat memiliki makhluk abadi sebagai istriku, dan kamu tentu saja bukan salah satunya. Dia tersenyum. Kamu cukup percaya diri. Kemarahannya meningkat saat dia berbicara dengan nada provokatif. Dia berbaring kembali dan dengan santai berkata, ini bukanlah rasa percaya diri, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Gadis itu terus menatap Li Qiye, ingin menemukan beberapa petunjuk. Sementara itu, dia memejamkan mata, sepertinya tertidur. Beberapa saat kemudian, angin sepoi-sepoi kembali ketika dia terbangun dari mimpi. Para pelayan telah kembali. Seorang pelayan sedang mengipasinya, yang lain mengupas beberapa buah dan satu lagi menyiapkan teh. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya mimpi. Dia tersenyum tanpa terkejut. Pelayan itu terus mengipasi Li Qiye sementara suara pembuatan teh tidak jelas terdengar di latar belakang. Para pelayan tidak menyadarinya, semuanya hanyalah mimpinya, atau begitulah tampaknya. Sayangnya, pertemuan tadi memang telah terjadi. Dia tidak repot-repot menyelidikinya. Para pelayan di sini tidak dapat menyadari apapun karena level mereka. Zhang Jiadi buru-buru masuk dan membungkuk ke arah Li Qiye, Yang Mulia ingin bertemu dengan Anda sekarang. Dia akan mati, sudah waktunya untuk menurunkan tahta. Li Qiye tersenyum. Jiadi tidak berkomentar. Bencana seorang master ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang gila. Para pelayan di kecerahan menjadi pucat. Ini adalah kejahatan kurang terbuka, dapat dihukum dengan pemusnahan klan melalui pemanggalan kepala. Jiadi menunduk dan menjawab, saya tidak tahu, silakan ikuti saya, Yang Mulia. Betapa membosankan. Li Qiye menahannya, jadikan saja aku raja daripada membuang-buang waktu dengan upacara yang berbelit-belit dan tidak perlu, sehingga merusak suasana hatiku. Jiadi tersenyum kecut dan hanya bisa berdoa untuk dirinya sendiri dengan guru seperti ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjalankan tanggung jawabnya sepenuhnya. Li Qiye berhasil sampai ke tempat Lucidity King setelah mengikuti Jiadi. Lucidity masih terbaring di tempat tidur, sakit-sakitan seperti biasanya. Dia adalah pelita yang kehabisan minyak. Entah obat abadi apa yang dia gunakan untuk menjaganya selama ini. Sun Lengying secara alami juga ada di sana, bersembunyi di balik bayang-bayang seperti ular berbisa, tidak ada yang akan memperhatikannya selama dia tidak menyerang. 5 lelaki tua lainnya hadir, dengan tinggi dan aura berbeda-beda.
Satu-satunya kesamaan adalah kekuatan mereka yang jelas dan mengejutkan, menyerupai 5 dewa. Ruangan itu lebih dari cukup besar namun kehadiran mereka membuatnya tampak sesak dan menyesakkan. Kekuatan mereka, bukan tinggi badan mereka, memberikan perasaan yang mengesankan ini, tidak setingkat dengan Lucidity, namun kelima Eternals ini jauh melampaui Zhang Jiadi. Nah, kamu di sini. Temui yang tertinggi dari 5 kekuatan besar. Kejernihan melambai pada Li Qiye dengan cara yang baik. Li Qiye tersenyum dan melirik kelima lelaki tua itu sebelum mengangguk. Dia duduk di kursi di perdamaian tanpa ragu-ragu. Dewa Angin, ini anak yang pernah kuceritakan padamu. Namanya Li Qiye. Lucidity memulai perkenalannya, berbicara kepada lelaki tua kelima, kita terhubung oleh takdir. Cara Lucidity memandang Li Qiye sangat lembut dan penuh kasih sayang. Orang-orang akan salah mengira Li Qiye sebagai putranya, sepertinya mereka baru bertemu beberapa hari yang lalu. Kelima lelaki tua ini menatap ke arah Li Qiye, ingin melihat ke dalam dirinya. Mereka adalah para Eternals yang kuat, tidak hanya di 9 rahasia tapi di seluruh imperial, eksistensi yang bisa menutupi langit. Li Qiye tidak tahan untuk datang ke sana dan hanya duduk di sana dengan sikap malas yang tidak seperti seorang putra mahkota, lebih seperti seorang penjahat. Hal ini membuat para Eternals saling melirik. Sebenarnya mereka terkejut ketika Lucidity memanggil mereka untuk menunjukkan putra mahkota. Tentu saja, ini tidak mengejutkan karena Lucidity tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus melakukannya sebelum kematiannya. Pada awalnya, mereka menganggap Lucidity akan mendukung seorang jenius atau leluhur dari dinasti Warsane untuk menjadi penerus berikutnya. Namun, mereka belum pernah melihat atau mendengar tentang pemuda ini sebelumnya. Sikap raja yang penuh kasih sayang membuat mereka berpikir bahwa Li Qiye adalah anak haramnya. Kejernihan selalu tanpa ampun dan kejam. Belum pernah ada orang yang melihat ekspresi seperti ini darinya sebelumnya. Situasi yang sebanding adalah seorang lelaki tua yang akhirnya memiliki seorang putra di usianya yang sudah lanjut dan terlalu memanjakan anak itu. Ada masalah, semua orang tahu bahwa Lucidity hanya memiliki seorang putri pada generasi sebelumnya. Namun, dia brilian dan menjadi kaisar sejati, akhirnya naik ke immortal dan tidak terdengar lagi kabarnya sejak itu. Saat ini, mereka berlima yakin bahwa Li Qiye adalah anak haramnya. Dunia tidak punya cara untuk menyangkal hal ini. Apalagi raja punya terlalu banyak musuh. Membunuhnya mungkin sulit, tapi bagaimana dengan mengincar putra? Mungkin Lucidity takut akan hal ini dan diam-diam menyembunyikan anak dari orang luar. Kelimanya terus menatap dengan mata seperti obor, tidak ada yang bisa mengambil dari pandangan mereka. Budidaya Li Qiye terlalu dangkal dan kondisi tubuhnya normal. Semua orang dapat melihat bahwa dia telah menghargai sebelumnya tetapi menilai dari auranya, sedikit pelatihan ini dapat diabaikan. Dia tidak punya kekuatan untuk berbicara. Seseorang bahkan menggunakan niat ilahi mereka untuk menyapu dirinya dan menemukan sejumlah kecil energi sejati. Itu berarti murid baru manapun bisa lebih kuat darinya. Mereka akhirnya berhenti, menyadari bahwa Li Qiye bukanlah tempat persembunyian yang tersembunyi. Jika ini masalahnya, Lucidity akan mendidiknya sejak usia dini. Langkah logika selanjutnya sudah jelas, perjalanan Lucidity sebelumnya pastilah mencari putra yang telah lama hilang, bukan untuk menemukan obat berumur panjang. Rupanya dia melakukan one night stand dengan seorang wanita, menghasilkan seorang putra. Seseorang seperti dia tidak akan menerima anak yang dilahirkan dengan cara seperti ini tetapi dia berada di ambang kematian sekarang dan membutuhkan penggantinya. Oleh karena itu, dia mengingat anak yang tidak berguna ini dan membawa kembali ke tahta. Nah, paman-paman ini adalah yang tertinggi, atau nenek moyang kekuatan besar di sistem kita. Mereka akan membantu Anda di masa depan. Kejernihan, beritahu Li Qiye, kekuatan besar termasuk paviliun tepi laut, klan Binci, biara Kamlotus, kerajaan formasi segudang, dan sekte Godstop. Mereka adalah leluhur terkuat dan paling berpengaruh dari sekte-sekte ini. Perkataan mereka adalah hukum di masa lalu, yang mampu mengerahkan kemauan mereka. Biasanya, mereka adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau. Bahkan nenek moyang biasa pun tidak dapat bertemu dengan mereka. Namun, mereka tidak bisa menolak panggilan dari Lucidity, tirani mutlak dari 9 rahasia. Mereka juga harus datang sendiri, tidak hanya mengirimkan perwakilan.
Ada banyak keturunan yang kuat dalam sistem, tetapi yang benar-benar bertanggung jawab adalah 5 raksasa setelah kematian Lucidity. Itu sebabnya bantuan raja memanggil mereka ke sini untuk meminta. Dia berkata dengan lemah, masa depan tidak akan mudah, anak ini masih bodoh dan membutuhkan bantuanmu. Yang mulia, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga pangeran muda. Salah satu lelaki tua itu membungkuk dan berkata, mereka jelas bersemangat, tidak mampu menahan godaan kekuasaan. Jika Lucidity menyerahkan tahta kepada leluhur yang kuat atau seorang sein perang yang jenius, mengambil alih akan menjadi sangat sulit. Namun, seorang junior yang tidak bernama dan lemah seperti Li Qiye. Ini adalah kesempatan berkah bagi mereka. Kelima lelaki tua itu diam-diam merayakannya setelah melihat Lucidity memilih putra mahkota. Ini adalah kabar baik bagi 5 kekuatan besar mereka. Lucidity telah meneror 9 rahasia selama 3 generasi berturut-turut. Semua garis keturunan lainnya terasa sangat lemah jika dibandingkan, termasuk raksasa seperti mereka. Mereka perlu melangkah dengan hati-hati karena jika Lucidity ingin menghancurkan mereka, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Jadi, menunjuk seorang idiot seperti Li Qiye sebagai penguasa berikutnya berarti ringkasan dinasti Warsein. Kelimanya sebenarnya senang sekarang mengenai otoritas absolut Lucidity. Jika ini bukan masalahnya, dia tidak akan bisa mengangkat si bodoh ini sebagai putra mahkota. Nenek moyang lain dari dinasti Perang Sein pasti tidak setuju. Kenyataannya, nenek moyang yang enggang ini tidak akan mampu menghentikan Lucidity. Nak, lakukan yang terbaik untuk hidup berdampingan dengan 5 leluhur dan kekuatan besar. Lucidity dengan tulus menasihati seperti seorang ayah yang penyayang. Aku tahu, Li Qiye tersenyum acuh tak acuh, bahkan terlihat sedikit tidak sabar. Kelima leluhur tidak bisa berkata-kata. Kejernihan dulunya mendominasi dan brutal. Siapapun yang akan gemetar di hadapannya. Tapi sekarang, seorang idiot akan mewarisi warisannya. Jika putra ini tak bertanding seperti putri, maka Sekte 9 Rahasia akan tetap ditaklukkan oleh dinasti Warsein. Untungnya bagi mereka, hal ini tidak terjadi. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya akan mengatur pernikahan anak itu sebelum saya pergi. Raja menceritakan kepada kelima leluhurnya. Salah satu leluhur dengan cepat berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, Anda dapat memilih putri manapun dari klan Bingci kami. Formasi segudang kami memiliki keindahan yang siapapun tak terhitung jumlahnya, putra mahkota dapat memilih pun untuk menjadi permaisuri. Nenek moyang dari kekuatan ini buru-buru menambahkan. Ini adalah kesempatan lain yang merupakan anugerah. Jika mereka dapat menjadikan murid perempuan mereka sebagai permaisuri, itu akan menjadi metode terbaik untuk mengendalikan putra mahkota ini. Li Qiye hanya tertawa kecil sambil menyaksikan kelima leluhur saling bersaing dengan keras. Ini bukan seleksi. Lucidity berkata, saya ingin gadis-gadis dari klan langsung Anda menjadi permaisuri. Hal ini akan menciptakan perdamaian menuju kesejahteraan. Kelima leluhur tidak mengharapkan hal ini sama sekali. Mereka sebenarnya berencana untuk memilih murid perempuan yang cocok dari sekte mereka dan mengirim mereka ke istana. Tapi sekarang, Lucidity menginginkan keturunan langsung, gadis dengan keturunan yang berharga. Tujuannya adalah untuk mengikat 5 sekte bersama dengan Li Qiye, menciptakan jaminan untuk masa depan. Meski semuanya bisa dikorbankan demi kekuasaan, beberapa leluhur dari garis keturunan mereka mungkin tidak setuju dengan hal ini. Mereka tidak ingin garis keturunan langsung mereka menikah dengan orang bodoh seperti Li Qiye atau terikat dengan dinasti Warsein. Lagi pula, orang bodoh ini akan mengambil alih setelah kematian Lucidity, jadi siapa yang tahu berapa lama Warsein bisa bertahan. Mereka tidak ingin keturunannya terlibat. Baiklah, Yang Mulia, Anda tahu bahwa Han Yu kami, nenek moyang dari klan Bingci ragu-ragu. Lucidity belum pernah mendapat jawaban, tidak, sebelumnya. Mata dan suaranya menjadi dingin, apa? Menurutmu garis keturunan putra mahkota kita tidak seberharga milik gadis itu? Saya tidak berani. Nenek moyang dengan cepat berbaring lagi sambil kedinginan, garis keturunan warisan sama berharganya dengan garis keturunan naga sejati, kitalah yang sampai di sini. Meskipun Lucidity sedang bernafas, dia masih menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di Imperial dan dapat dengan mudah membunuh mereka. Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menandingi kekuasaannya. Terlebih lagi, Sun Lengying berada di tempat mereka seperti ular dalam bayangan.
Ada lagi yang ingin kukatakan. Kejernihan memandangnya. Kelima leluhur menjadi tercekik dan saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka ingin berbicara. Mereka tahu bahwa perlawanan itu sia-sia selama Lucidity masih hidup. Kegelapannya terus membuat mereka bingung. Sekte Godstep setuju. Dewa Angin yang terkenal adalah orang pertama yang menyerah. Godstep lebih dekat dengan dinasti Warsain dibandingkan dengan yang lain. Lucidity pernah membimbingnya sebelumnya, jadi dia memilih untuk mengungkapkan sikapnya untuk memecahkan suasana beku, setuju untuk menikahkan orang terbaik sektenya dengan Li Qiye. Kami juga setuju. Keempat orang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Yang pertama tidak setuju akan menghadapi beban kemarahan Lucidity. Dia bahkan mungkin menduduki garis keturunan mereka sebelum mati. Faktanya, Lucidity hanya memaksa mereka untuk menikah dengan penerus mereka dengan Li Qiye, mengubah gadis-gadis ini menjadi permaisuri pangeran. Sekte mereka sekarang terikat pada dinasti Perang Sein. Bagus. Lucidity mengangguk dan berkata, kalau begitu, buatlah sumpah. Dengan itu, Leng Ying meninggalkan bayang-bayang sambil memegang piring batu giok dengan 5 kontrak jiwa. Dia berjalan ke depan 5 leluhur dan berkata, tuan-tuan, tolong. Kelima leluhur itu tertangkap basah. Mereka mengira janji lisan saja sudah cukup, tidak mengharapkan Lucidity menggunakan kontrak jiwa. Saat mereka menandatangani ini, maka tidak ada perubahan. Reputasi mereka dipertaruhkan. Mereka ragu-ragu karena menandatangani kontrak jiwa ini adalah masalah besar. Aku pergi dulu. Dewa Angin mengambil inisiatif lagi dan menyelesaikan tanda tangannya dengan mudah. Berdengung, segel misterius muncul di kontrak jiwa. Setelah ditandatangani, itu akan selalu berlaku. Nenek moyang lainnya juga mengakui dan meninggalkan segel klan dan sekte mereka, meskipun enggan. Entah ini yang terjadi atau menghadapi kehancuran. Setelah semua orang selesai, Leng Ying membawa piring itu ke Li Qiye dan membungkuk, Yang Mulia, mohon jaga baik-baik kontrak pernikahannya. Li Qiye melihat tersenyum perkembangan menarik ini, 5 sepertinya terlalu sedikit. Mungkin aku akan meminta mereka membawa serta saudara perempuan mereka yang cantik juga untuk mahar. Komentarnya yang tidak senonoh mengejutkan para leluhur. Orang idiot seperti dia biasanya tidak akan dianggap serius oleh mereka tapi sekarang, dia bahkan bisa menikahi penerus mereka. Pria itu bahkan berani meminta lebih banyak selir. Beri orang ini 1 inci dan dia ingin 1 mil. Mereka pasti akan membunuh kecil ini jika Lucidity tidak ada di hadapan mereka. Tidak apa-apa, pilih siapapun yang kamu inginkan nanti. Saya yakin kelima pria di sini tidak keberatan. Lucidity dengan penuh terima kasih menyetujui dan tersenyum. Tidak apa-apa, selama Anda menginginkannya, Yang Mulia. Para leluhur memaksakan senyum. Mereka telah kehilangan garis keturunan terkuat mereka sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan murid perempuan lainnya. Bagus. Saya akan meluangkan waktu mengunjungi sekte Anda untuk memilih beberapa wanita cantik untuk menjadi penghangat tempat tidur saya. Tapi sejujurnya, saya sebenarnya lebih suka wanita yang sudah menikah. Dia mengungkapkan seringai licik. Ekspresi kelima leluhur menjadi sangat jelek setelah mendengar ini. Bersambung.